Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam terdiri dari 3 kata. Yang pertama filsafat, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga Islam. Filsafat sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos yang artinya kebijaksanaan dan sophia yang artinya cinta. Jadi filosofia adalah cinta kebijaksanaan. Yang kedua pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik. Dan Islam itu merupakan salah satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, filsafat pendidikan Islam adalah sebuah kajian filosofis yang membahas mengenai berbagai masalah pendidikan Islam, berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Seperti itu. Nah, kajian filosofis digunakan dalam pendidikan Islam itu merupakan sebuah pemikiran yang sistematis, yang radikal, universal, dan mendalam. Pemikirannya secara mendalam dalam mencari kebenaran, inti dan hakikat pendidikan Islam. Ketika kita mempelajari filsafat pendidikan Islam, maka kita akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, filsafat bisa membantu kita untuk memahami bahwasanya tidak semua sesuatu itu terlihat seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat bisa membantu kita untuk memahami diri kita dan dunia kita. Kenapa? Karena filsafat itu mengajarkan bagaimana kita bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang ketiga, filsafat itu bisa membuat kita lebih kritis. Yang keempat, filsafat bisa mengembangkan kemampuan kita dalam hal yang pertama, filsafat bisa mengajar kita menalar secara jelas. Yang kedua, bisa membedakan argumen yang baik dan argumen yang kurang baik. Terus yang ketiga, kita bisa menyampaikan argumen kita dengan jelas. Yang keempat, kita bisa melihat sesuatu itu dengan kacamata yang lebih luas. Yang kelima, kita bisa melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Adapun tokoh-tokoh filsafat itu ada yang dari bangsa barat dan bangsa timur. Dari bangsa barat itu ada 4 periode. Yang pertama zaman Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Yang kedua zaman pertengahan. Yang ketiga itu zaman modern. Yang keempat itu adalah zaman sekarang sekitar tahun setelah 1800 Masehi. Pada zaman Yunani itu ada banyak filsuf. Salah satunya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, untuk zaman pertengahan itu ada 2 masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Masa patristik yaitu masa di mana manusia itu dipengaruhi oleh dogma-dogma Kristiani. Adapun tokohnya yaitu Clemens, Alexandria, Origenes, dan yang lainnya. Kemudian pada masa skolastik atau awal dari berdirinya filsuf timur, tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Albert Agung, dan yang lainnya. Kemudian pada zaman modern sekitar tahun 1500 Masehi sampai 1800 Masehi, tokoh-tokohnya yaitu Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan Thomas More atau yang lainnya. Kemudian zaman sekarang setelah tahun 1800 Masehi, tokoh-tokohnya yaitu Derrida, Lacan, dan yang lainnya. Adapun tokoh-tokoh dari bangsa timur itu dari berbagai macam negara. Ada yang dari Cina, dari India, dan dari Islam. Nah, filsafat dari Cina itu tokoh-tokohnya antara lain yaitu Lao Tzu, Han Feizu, Li Xi, dan lain-lainnya. Kemudian filsuf dari India. Yang pertama Kumarila, ada Sankara, Madhva, dan yang lainnya.
Kemudian ada filsafat dari filsafat Islam. Tokoh-tokohnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan yang lainnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu filsafat pendidikan Islam, manfaat dan tokoh-tokohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi